Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundurin langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali di hutan tentunya ya. Setelah tadi malam satu malam suntuk, kita berjaga di tempatnya Bapak Sarwono yang sedang terkena teror santet Brojonaun teman-teman ya. Alhamdulillah kita berhasil menguak buhul yang ditanamkan di sekitar rumahnya Bapak Sarwono itu dalam bentuk seperti apa itu wujudnya? Keterakaran kayak muksang ya, kayak makhluk yang sering kita jumpai itu bertanduk ya, kayak muksa itulah, mengering kecil itu ya teman-teman, dan berhasil kita bakar teman-teman. Dan alhamdulillahnya ya, kita juga sudah membentengi setiap sudut rumahnya karena Mas Doni ya, korban anak bontotnya si Bapak Sarwono sekarang belum bisa dikatakan sembuh sempurna karena masih ada santet yang bersarang di tubuhnya, sehingga kita putuskan untuk beberapa hari ini pagi kita mandikan Mas Doni, sore juga kita mandikan. Karena salah satu cara untuk mencegah atau biar tidak merasakan begitu sakit yaitu dengan cara memandikan dengan 3 bunga, dimana setiap dimandikan itu akan merasakan kesakitan. Ya, akhirnya itu memberontak dan membahayakan bagi si pemandi. Maka dari itu saya tidak mengambil resiko jika keluarganya yang akan memandikan. Kami putuskan, kami kan laki-laki semua ini ya, sedangkan keluarganya Mas Doni itu kakak-kakaknya hanya perempuan semua teman-teman ya, kecuali bapaknya sama Mas Doni bontotnya itu, bungsunya itu teman-teman ya. Kita untuk beberapa hari kita akan pagi mandikan, pulang ekspor kita akan datang juga memandikan teman-teman ya. Di lain sisi itu kita juga harus menyelesaikan permasalahan kita yang dengan Sudha Winara ya. Karena jika kita hanya stay di rumahnya Mas Doni, tentunya kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang sejatinya di hutan ini ya. Makanya kami putuskan ya bismillahirrahmanirrahim, selain kita menyelesaikan masalah itu juga kita masih meruat Mas Doni di rumah ya teman-teman. Doa saja yang terbaik untuk keluarganya Bapak Sarwono. Semoga keluarganya Bapak Sarwono bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Tanpa harus ada gangguan-gangguan seperti itu teman-teman. Amin. Ya. Amin. Saya tidak habis pikir ya, terkadang urusan dunia Apa lu? Kodok. kodok. Urusan dunia atau persaingan sering kerap terjadi khususnya di daerah kami itu dengan cara yang tidak kelihatan. Saya tidak habis pikir teman-teman, kok bisa sampai sependek itu cara berpikirnya ya. Yakinlah bahwasanya rezeki itu tidak akan tertukar. Usaha boleh sama, tapi rezekinya itu akan tetap berbeda. Itu yang harus kita pegang erat. Sudah ada porsinya masing-masing. Sudah ada porsinya masing-masing. Mau sekuat apapun kita mengejar dengan cara menghalalkan segala cara, kalau itu bukan untuk jatah diri kita, itu juga tidak akan datang kepada diri kita. Sekalipun kita memaksakan rezeki itu akan habiskan, dikala itu juga hati-hati. Jangan-jangan sampean itu rezekinya dikasih semuanya, Besoknya nah kan di pol-pol malah mati kan. ya, karena jatah seumur hidupnya udah habis nih. Oh iya bener. Saya udah habis nih, karena jodoh rezeki Maut sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfuz. Makanya bagi seluruh semua jangan pernah merisaukan namanya rezeki, karena semuanya sudah diatur. Cuma bagaimana kita berikhtiar. Allah usahanya. Jangan Nanti- sampai tidur aja ya gak datang mas. Allah goseng ngomongnya orang rasak mata di aku. Nah, itu teman-teman pola pikirnya yang dibenerin ya. Sudah tahu-tahu sedang lagi dalam sempit, jangan sampai ketika diberi masukan malah justru mengejas yang memberi masukan. Ngerti apa bocah wingi sore, soalnya baru kejadian.
Sering kejadian. Enggak teman-teman, percayalah, kesulitan dalam hidup hanya imajinasimu saja. Keluarlah dari sana dan pelangi akan datang kepadamu. Masuk Mas Eko. Masuk Mas. Saya rumus sederhananya, kenapa yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya, Mas? Kenapa? Ya karena yang kaya itu merasa berkelimpahan, tidak sempit pikirannya. Kalau yang Syukurnya miskin, banyak. syukurnya banyak. Kalau yang miskin, gini esuk madang apa? Kan wis Akeh sempit, Mas. grundele. Masulahnya. Nah, terus hati-hati juga berpikir jika kaya adalah sumber kejahatan. Saya pastikan jenengan nanti akan kesusahan. Makanya jangan lah kayak suginanan wala buah. Karena syarat untuk menerima kelimpahan itu dengan cara apa ya? Bahwasanya uang atau kekayaan adalah sumber untuk kebaikan. Jangan berpikir loh uang itu gara-gara ngepet, gara-gara Oh nyupang. nyupang, gara-gara korupsi dan lain-lain. Nanti ujung-ujungnya ya akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Cepat atau lambat itu pasti. Ingat itu baik-baik teman-teman. Karena alam akan mengijabahi apapun yang ada di benak pikiran kita. Ya semoga mengerti dengan penjelasan saya yang terpatah-patah ini teman-teman. Ya memaklumi gak saya hanya lulusan SD. Ya jika ngomongnya salah kata ya mohon maaf. STM, Mas. Lulusan STM. Ya lulusan STM jarang mangkat. Corong mau. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih, langkah mundur, langkah kencot. Oke, sebelum nonton video Tim Kasih, jangan lupa beribadah terlebih dahulu karena itu adalah tugas kita di dunia ini. Oke? Mas. Orang Enak kayak sendena. Kenapa Mas tangannya Mas? Tarik lagi. Itu gelap tanganku. Hah? Aku gelap Mas. Ini apa sih? Aduh. Ini apa sih ya? Ngomong dong. Astagfirullah. Mas. Ya Allah. Aduh, apa sih Mas? Aduh. 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 Ya Allah. Aduh. Aduh, lu kena apa sih Mas? Jangan kena apa kok? Aduh, kayak tatuk lagi sih, Pak. Harus hati-hati. Kayak kena panah yakin. Aduh, Pegel banget. apa sih? Aduh. Awas Mas. Awas Mas. Aduh.
Sudah Winara. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana manusia? Apakah kau sudah merasakan akibatnya jika saya sudah turun tangan untuk menghadapi kalian? Ini yang kalian mau, bukan? Apakah ini yang kalian tunggu? Ini yang kalian mau dari saya? Saya sengaja membiarkan kalian karena saya tidak ingin melukai kalian. Bahkan saya sudah memberi kesempatan kalian untuk tidak ikut campur dalam urusan saya. Tapi nyatanya kau selalu ikut campur dalam urusan saya. Bahkan kau telah membunuh anak buah saya, sehingga mereka yang ditugaskan untuk melancarkan rencana saya itu gagal karena ulah kalian. Ternyata ulahmu sudah Winara. Ya, ini adalah ulah saya. Ini yang kalian mau, bukan? Hah? Jadi seperti ini seorang raja cara menyerangnya. Seperti apa? Kau tadi sudah melihat saya. Bahkan kau lari terbirit-birit ketika saya datang di hadapanmu. Memang benar. Nah, pengecut tambah pengecut. Yang pengecut itu siapa di sini? Kau tidak Kau yang lari menghindar dari saya yang sedang menghadang kalian. Tapi apa maumu? Kau menginginkan saya berhadapan langsung terhadap dirimu. Saya sudah melakukan ini, tapi kau tetap saja mengatakan bahwa saya ini pengecut. Kau memang tidak lebih dari seorang pengecut. Aduh, ya Allah. Saya tidak lebih dari seorang pengecut, katamu. Yang pengecut di sini siapa? Yang sudah membunuh anak buah saya. Siapa suruh anak buahmu mengganggu? Paksa. Bukankah yang pengecut itu kalian semua? Anak buah saya tidak tahu apa-apa mengenai permasalahan saya dengan dirimu. Bahkan saya pun tidak memiliki permasalahan dengan kalian semua. Tapi kalian semua ikut campur dalam urusan saya. Sudah saya peringatkan berkali-kali kepada kalian, akan tetapi kalian masih saja menyangkal. Kalian masih saja bersikeras untuk ikut campur dalam urusan ini. Sampai kalian tega membunuh anak buah saya. Jika memang kau laki-laki, lepaskan jerat ini dari tangan saya. Saya akan hadapimu. Saya sudah datang secara baik-baik di hadapanmu bersama pasukan saya, tapi kau lari terbirit-birit karena kau takut. Jadinya saya melakukan hal ini karena inilah yang kalian mau dari saya. Saya turun tangan menghadapi kalian semuanya, tapi hasilnya sama. Ini yang kalian mintakan. Kami ikut campur karena kau telah menyakiti manusia. Yang terpenting saya itu tidak menyakiti kalian sedikit pun. Kalian tidak ada urusan apa-apa di sini. Kalian yang sombong dengan kekuatan kalian yang hanya sekuku hitam saya saja. Kalian bangga-banggakan itu kebenaran. Apa itu kebenaran menurut dirimu? Pengecut, ngomong apa kau pengecut? Lepaskan jeratan ini dari tangan saya. Saya tidak akan melepaskannya kecuali kau berhenti untuk ikut campur dalam urusan saya. Bahkan jika kau masih tetap ikut campur dalam urusan saya, maka
akan saya bunuh sekalian saja kalian di tempat ini. Asal engkau tahu sudah Winara, saya tidak pernah takut sedikit pun pada pengecut model seperti ini. Ternyata manusia itu memang seperti ini wataknya. Saya takut jika saya salah. Jika saya merasa tidak salah, kenapa saya harus takut? Sudah dalam kondisi seperti ini saja masih sombong seperti itu. Merasa dirinya paling benar. Merasa dirinya paling suci. Merasa apa yang kalian lakukan itu benar. Bahkan sebenarnya yang kalian lakukan ini belum tentu itu benar. Kau berusaha mengingatkan saya, tapi kau tidak mau mendengarkan makhluk lain yang mau mengingatkan kalian. Kau tahu apa tentang kami para manusia? Lalu kau tahu apa tentang kami? Kau tahu apa tentang kami? Coba jawab. Jangan hanya bisanya beralasan saja. Kau tahu apa tentang kami? Jawab! Pengecut. Kau sudah pengecut. Bicaramu terlalu keras. Jika kalian sudah tidak bisa berkata-kata, kalian hanya mengucapkan kata pengecut saja. Sudah saya buktikan, saya itu berani langsung berhadapan dengan kalian di hadapan saya. Kalian masih saja mengatakan saya ini pengecut. Yang pengecut di sini itu kalian. Kalian yang telah menghabisi anak buah saya sampai mati. Bahkan anak buah saya ini tidak tahu permasalahan antara kau dan saya. Apa? Coba bela diri kalian. Apa yang ingin kalian bela? Coba. Kebenaran menurut kalian belum tentu kebenaran menurut orang lain ataupun makhluk lain. Yang jelas di sini, kami hanya ingin menolong sesama manusia. Menolong sesama manusia, menolong diri kalian sendiri saja itu tidak bisa. Lebih baik kalian itu mementingkan diri kalian terlebih dahulu sebelum memikirkan makhluk lain. Lepaskan jeratan ini dari tangan saya, sudah Winara. Kau tahu saya banyak bacot. Saya akan melepaskannya jika kalian sudah berjanji tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Dan kau berhenti masuk dalam permasalahan yang sedang saya jalankan. Lebih baik saya mati. Baiklah. Itu yang kau inginkan. Lebih baik kau mati. Buat apa saya melepasmu? Kau memilih mati. Lakukan saja. Manusia memiliki kesombongan yang sangat tinggi. Manusia memiliki keangkuhan melebihi bangsa kau. Hebat. Saya akui kalian ini hebat. Apakah kau memiliki pesan untuk disampaikan kepada keluarga kalian semua sebelum ajal kalian menjemputnya? Ya, saya memiliki pesan untuk mereka. Cepat sampaikanlah, biar nanti saya yang akan mengirim pesan itu terhadap keluarga kalian. Pesan itu, wahai anak laki-lakiku, tumbuhlah dewasa. Jangan jadi pengecut yang beraninya main belakang seperti yang ada di hadapanku ini. Alan, Pesan yang sangat menarik untuk putra tercintanya, untuk anak kesayangannya. Luar biasa. sudahlah, tidak usah banyak bicara. Kau mau menghabisi kami kan? Lakukan Seharusnya secepatnya. kau yang tak perlu banyak bicara, karena kau itu sudah tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa.
Jika kalian itu memang hebat, jika kalian itu memang kuat, tunjukkan kekuatan itu pada saya. Saya lepas, cepat hadapi saya. Cepat berdiri hadapi saya. Cepat berdiri hadapi saya, atau saya akan menghabisi kalian. Di sini yang pengecut itu siapa? Saya tanya sekali lagi, yang pengecut itu siapa? Saya atau dirimu? Hah? Siapa? Jawab, bodoh. Kesalahan besar sudah dinara. Kesalahan besar. Kesialan akan menghampirimu, saya yakin. Kau manusia tahu apa? Kau manusia tahu apa? Kalian itu manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Saya yakin makhluk sepertimu akan cepat mati. Mati itu bukan urusan saya. Mati itu bukan urusan kalian. Biarkan Tuhanlah yang menjemput ajal saya. Ya lihat saja nanti siapa yang akan mati lebih dahulu. Lucu sekali, lucu sekali. Bahkan pada saat posisi seperti ini, kau yang sangat dekat dengan ajal saja masih bisa mengatakan hal seperti itu. Sungguh lucu sekali perkataanmu. Sudahlah, jangan ngomong terlalu keras. Kau bisa mendengarnya. Baiklah. Apakah kau masih memiliki keniatan untuk menghadapi saya, manusia? Kau tidak mau menghadapi saya. Baiklah. Saya tidak akan melepas ikatan itu. Dan saya yakin racun yang ada di ikatan itu akan membusuk di dalam tubuh kalian. Dan kalian akan mati. Jika kalian tidak mati pun, kalian akan tetap menderita selamanya. Tapi saya menginginkan kepala manusia ini. Kesalahan besar. Bajingan. Siapa? Sudah saya katakan, makhluk sepertimu akan cepat mati. Jika kau berani berhadapan dengan saya, cepat. Cepat. Jika tidak, maka dia yang akan menjadi korbannya. Lucu sekali, lucu sekali. Padahal manusia ini. Ya, seperti itu. Datang ke hadapan saya. Jangan jadi makhluk yang pengecut seperti itu. Coba saja obati sekolah. Dia itu tidak akan bisa sembuh hanya dengan seperti itu. Yang pengecut sebenarnya di sini itu siapa? Manusia-manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sebenarnya? Lucu sekali.
Saya hanya pendekar yang kebetulan sedang lewat dan menyaksikan kalian sedang teraniaya. Saya datang kemari hanya untuk membantu orang-orang yang lemah, apalagi dari kalangan manusia seperti kalian. Apa urusanmu datang kemari? Sampai kau minyak saya. Saya tidak ada urusan apapun. Saya hanya menolong orang-orang yang teraniaya. Jika kau tidak memiliki urusan dan hanya bertujuan untuk menolongnya, pergilah. Saya masih memiliki urusan dengannya. Saya sudah terlanjur menginjakkan kaki di sini, di tempat perkara ini terjadi. Saya tidak akan melepaskan kaki saya dari tanah ini sebelum penganiayaan, penyiksaan terhadap manusia ini kau hentikan. Saya akan menghentikannya. Pergi saja terlebih dahulu. Jangan harap. Baiklah. Jika kau memang memiliki tujuan untuk membantu manusia-manusia ini, maka kau berurusan dengan saya. Hei manusia-manusia pengecut, di sini itu sudah jelas siapa yang meminta bala bantuan dari makhluk lain. Yang pengecut itu kalian, bukannya saya. Tidak ada yang meminta bantuan terhadap saya. Saya hanya seorang pendekar yang kebetulan lewat di daerah ini dan melihat pertikaian kalian. Saya melihat pertarungan ini tidak seimbang. Kau ini mau... Mereka dalam kondisi lemah. Tapi saya yakin kalau mereka dalam kondisi siap, pasti akan tergeletak mati di tanah ini. Baiklah, saya akan membuat mereka dalam kondisi siap. Berani atau tidak berhadapan dengan saya, kau tak usah ikut campur. Apa? Kau tidak punya kekuatan sehebat itu. Iya, saya tidak memiliki kekuatan sehebat itu. Tapi saya bisa membuat manusia itu tak berdaya di hadapan saya. Kau berbicara terlalu banyak. Kau berbicara terlalu keras. Kau tidak lebih dari seekor anjing hutan yang sedang mengonggong kelaparan, tetapi tidak memiliki daya untuk berburu. Di sini saya tidak sedang berburu apapun. Jadi, kau jangan samakan saya dengan hewan buas yang sedang menerkam mangsanya. Jika saya adalah hewan buas yang sedang menerkam mangsanya, sudah saya capik-capik manusia itu. Sudah saya makan manusia itu tanpa tersisa sedikit. Ya, saya paham. Kenapa kau tidak mencapik-capik? Kenapa kau tidak mencabut nyawanya? Karena kau tidak memiliki kemampuan. Kau tidak memiliki nyali akan hal itu. Saya akan melakukan. Pergilah, tak usah ikut campur. Ini adalah urusan saya. Bukan saya tak memiliki nyali. Saya hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka. Ini akan menjadi urusanku ketika siapa-siapa saja tersolimi. Jika kau merasa tersolimi, maka ucapan yang kau sampaikan tadi itu tidak memang benar untuk kau ucapkan. Jika memang mereka semua ini tersolimi oleh saya, berarti kata-kata yang tadi kau lontarkan itu semuanya salah. Pada intinya, saya berkelana membantu orang-orang yang tersakiti. Jika kau masih berniat untuk menghancurkan mereka manusia, saya tidak akan segan-segan menyerang. Katanya mereka hebat. Saya tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Tapi, mana buktinya? Kau yang turun tangan untuk masalah ini. Di sini saya mempertegas, saya bukan dari kalangan sahabat mereka, teman mereka ataupun saudara mereka.
Saya hanya seorang pendekar yang sedang berkelana yang kebetulan lewat di daerah ini dan melihat pertikaian kalian. Saya berusaha sedemikian rupa supaya tidak ada pertarungan lagi di sini. Jika kau adalah seorang pendekar, tentunya kau mengetahui mengapa bisa terjadi pertarungan ataupun peperangan. Kau tentunya sudah paham mengenai hal itu. Tentunya mereka sudah melakukan kesalahan ataupun saya sudah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan terletak ada pada diri. Saya yakin. Kau mengetahui semuanya. Saya tidak Kau Tuhan. Saya bukan Tuhan. Mengapa kau mengejar saya yang memiliki permasalahan ini? Saya yakin sekali dengan keyakinan saya bahwa saya di sini, di permasalahan ini, dalangnya adalah dirimu. Apakah keyakinanmu itu sudah benar-benar di mata Tuhan itu benar? Saya tidak peduli penilaian. Lalu saya pun tidak peduli atas penilaian dirimu mengenai saya dan dia. Lalu sekarang maumu apa? Pergi. Tak usah ikut campur dalam urusan saya. Saya tidak akan pergi dari tempat ini. Baik. Jika kau memang tidak akan pergi dari tempat ini, saya rasa saya ingin mencoba seberapa hebat, seberapa kuat pendekar di hadapan saya ini. Mari lakukan. Kau terlebih dahulu. Kau yang dari tadi berbicara dengan nada yang keras. Kau buktikan apakah memang kekuatanmu sehebat dan selantang suaramu itu. Lebih baik kau tunjukkan saja kehebatan pendekar yang selalu membantu makhluk lain yang sedang terhina, yang selalu membantu makhluk lain yang sedang merasa tertindas. Padahal di sini kau itu tidak mengetahui permasalahan itu apa. Kau itu selalu masuk urusan orang lain, makhluk lain. Sehebat apa dirimu? Silakan, tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan! Jangan hanya diam seperti itu. Saya ingin melihat apakah kau itu benar-benar hebat sehingga kau mengorbankan dirimu untuk membantu makhluk-makhluk yang sedang kalah dalam peperangan atau pertarungan. Cepat lakukan. Satu langkah saja saya mundur dari tempat ini. Saya akan pergi. Saya tidak akan membuatmu mundur satu langkah, tetapi saya akan membuatmu tertunduk. Silakan. Ilmu apa saja yang kau punyai, keluarkan. Saya yakin, saya semakin yakin dengan ilmumu yang hanya seberapa itu. Kau tidak akan mampu menggeserkan kakiku satu langkah saja. Sungguh sombong sekali dirimu ini. Baiklah. Saya harap kau menarik kembali kata-kata
yang sudah kau lontarkan terhadap saya. Saya tidak akan menarik kata-kata yang sudah keluar dari mulut. Apakah itu kekuatan yang kau miliki? Hanya bisa membuat perisai. Sehingga kekuatan yang saya berikan kepadamu berbalik terhadap saya. Lakukanlah. Satu jengkal saja ilmumu bisa mencapai tubuh. Saya akan pergi dari tempat ini dan tidak akan mengurusi urusan kalian. Saya tidak ingin berurusan dengan. Lebih baik kau berusaha selamatkan manusia ini saja. Dan ingat manusia, jika kalian masih ikut campur dalam urusan saya, maka kalian akan menerima akibat. Kau malu yang berzina, silakan. Saya akan ingat dirimu. Ingat baik-baik. Kau terluka parah. Aduh. Baik ke sana. Aduh. Ah. Tuan, siapa Tuan? Mohon maaf. Ini akan merasakan luka. Mas, siapa sih Mas? Mas? Sampai sini, Gun. Aduh. Iya, sampai sini Mas. Kenapa sih? Mas, sampai sini Mas. Aduh, Gun, siapa sih begini? Marilah manusia. Tuan, siapa Tuan? Mohon maaf Tuan. Aduh, terima kasih banyak ya Tuan. Mohon maaf sebelumnya di sana. Saya hanya seorang pendekar yang kebetulan sedang berkelana dan melewati jalan ini. Lalu saya melihat kalian sedang bertikai. Perkenalkan, nama saya Septarangga. Saya dari perguruan Pasir Merah. Terima kasih banyak Tuan Septarangga. Melihat luka yang kalian dapatkan, mungkin saya memerlukan obat untuk menyembuhkan. Saya pamit undur diri. Saya akan mengambil obat, lalu akan kembali lagi kemari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan. Septarangga. Saya sudah membentengi tempat ini. Tolong, jangan kalian pergi dari tempat ini sebelum saya datang. Baik Tuan. Baik Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Aduh. Jangan keluar. Jangan keluar dari sini. Astagfirullahaladzim. Lama. Aduh. Dari perguruan apa tadi, Dik? Merah apa? Pasir merah. Pasir Merah. Septarangga. Septarangga. Katanya dia itu melihat kita lagi disiksa dan menolong itu. Itu tadi katanya seperti itu.
Jadi kita tunggu di sini, Mas. Tunggu dulu aja ya. Anda manusia. Mungkin ini akan terasa menyakitkan. Enteng banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuan. Tahan manusia. Aduh. Tuan. Saya sudah memasukkan obat di dalam lukamu ini. Alhamdulillah. Sebenarnya apa ini yang bersarang tadi di tubuh Tuan Sabtarangga? Terima kasih banyak Tuan Sabtarangga. Ini sangat dilarang dalam peperangan. Kayak bergerak di seluruh tubuh ya Mas ya. Tahan manusia. Kayak nusuk kok. Ya kan nusuk di sini, tapi kayak ada yang mengalir di seluruh tubuh loh. Iya kok. Kayak jeratan apa ini? Luka yang kalian dapatkan ini sangat dilarang pada peperangan. Sebenarnya luka apa itu Tuan Sabtarangga? Racun ini tidak mematikan secara langsung, tetapi akan mematikan bila mana kau mendapatkan lebih dari 1 hari. Tidak ada penanganan ataupun apa. Terima kasih banyak Tuan Sabtarangga. Tuan Sabtarangga. Ini sudah menjadi tugas. Nama saya Diki. Nama saya Gana. Sekarang Sebenarnya Tuan kok bisa nembus benteng yang dibuat oleh makhluk tadi. Siapa namanya? Sudah Winara. menembus benteng setipis itu sudah menjadi pelajaran dasar di perguruan saya. Oh, mohon maaf dari perguruan Pasir Merah. Benar sekali. Saya dari perguruan Pasir Merah. Kebetulan guru saya memerintahkan saya untuk berkelana dan menolong siapa saja yang sedang tersakiti, terzolimi, dan teraniaya. Dilihat dari permasalahan kalian dan musuh yang kalian hadapi, sepertinya masalah ini tidak akan selesai dengan cepat. Mungkin untuk sementara waktu saya bisa memulai perjalanan saya di sini. Saya akan membantu kalian sampai permasalahan ini selesai. Terima kasih banyak Tuan. Tetapi sebelum itu, saya ingin mendengar sedikit cerita sebenarnya ada masalah apa. Kalian-kalian ini dengan makhluk tadi. Sebenarnya seperti ini Tuan Sabtarangga. Tadi makhluk itu bernama Sudawinara. Di mana Sudawinara itu telah banyak memakan korban dari golongan kami manusia dengan cara mensantet. Apakah Tuan Sabtarangga pernah mendengar bahasa santet? Belum. Santet apa yang dia gunakan? Brodonaun. Di mana sang penderita akan merasa sebuah kesakitan yang sangat amat berat. Saya sangat tahu santet Brodonaun ini. Di mana salah satu kerabat saya yang ada yang sudah terkena imbas dari santet Brodonaun. Dan ditakutkan kan santet itu berjalan satu keturunan dan yang satu darah itu akan mati semuanya ya. Benar. Memang seperti itu cara kerja santet Brodonaun. Jadi harapan saya kan saya ingin menghadapi makhluk itu biar tidak seenaknya sendiri. Kasihan sang korban merintih kesakitan. Saya hanya ingin melepaskan ikatan santet itu dari makhluk Sudawinara itu, Tuan Sabtarangga. Setahu saya, santet itu hanya bisa dibasmi dengan mencabut akarnya. Benar. Tapi apalah daya kami memiliki banyak sekali keterbatasan sehingga langkah kami itu semakin susah. Berarti di sini kalian-kalian ini hanya membantu sesama manusia. Benar sekali Tuhan. Untuk melepaskan santet Brodonaun dari manusia tersebut. Iya, saya rasa korbannya bukanlah satu, karena makhluk Sudawinara itu menggunakan manusia yang bekerjasama dengan dia agar dia bisa memberikan santet Brodonaun kepada siapapun
yang membutuhkannya. Intinya dengan tumbal tertentu yang sudah dipersiapkan. Atau Baiklah. Saya sudah mulai mengerti apa permasalahan kalian dengan makhluk ini. Untuk kedepannya, apabila kalian dihadang ataupun mendapatkan masalah, kalian bisa panggil nama saya. Saya mungkin akan berkeliling-keliling di sini saja. Saya ucapkan terima kasih semoga selalu membalas kebaikan Tuan Saptarangga. Amin. Ya Rabbal. Mungkin saya akan pamit terlebih dahulu. Ya, Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah. Ada seorang pendekar bernama Saptarangga dari perguruan Pasir Merah. Tanpa kita duga ya, saya pikir tadi, wah susah banget. Dimana si Sudawinara itu membenteng dan menyerang kita, sehingga apa yang kita rasakan itu tidak bisa didengar atau diselamatkan oleh para sahabat yang lainnya. Karena kita mau pulang ya Mas. Posisi kita juga sudah mau pulang karena kita semalaman itu mencari-cari tidak ada. Dimana kita kayak dikepung, dimasukkan ke suatu jaring dan ditembak dari atas. Kita belum memandikan lagi. Iya. Dan alhamdulillah ada seorang pendekar dari perguruan Pasir Merah yang benar-benar tulus membantu kami sehingga kami bisa selamat. Alhamdulillah. Itulah teman-teman ya. Kalau kita punya keyakinan, percayalah pertolongan pasti akan datang. Amin. Dan saya sudah membuktikan itu. Terima kasih teman-teman, kita harus cepat-cepat pulang, ini sudah mulai siang. Kita harus memandikan si Doni karena saya tidak bisa membayangkan udah siang seperti ini, udah sakitnya kayak apa. Terima kasih, saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om. Swasta. Ayo.